Kembali lagi di acara Dialog Spesial Ekonomi menyambut konferensi Asia Afrika. Wakil Perdana Menteri Rusia, Mr. Djokovic, mengatakan bahwa Rusia telah banyak bekerja sama di negara-negara ASEAN, contohnya di Vietnam untuk pembangunan transportasi publik. Dan sepertinya akan ada potensi besar negara-negara yang ada di Asia maupun Afrika bekerja sama membangun investasi di Indonesia, Rusia, Jepang, Cina, dan sebagainya. Saya akan tanya kepada Dr. Muhammad Asmi, bagaimana tanggapan Bapak sebagai peneliti di IM President Institute mengenai potensi investasi di Indonesia dari Rusia? Ya, terima kasih Saudara Faisal. Saya lagi masih berbalik kepada komitmen pemerintahan Presiden pada hari ini. Saya yakin bukan hanya negara Republik Indonesia, bukan negara Rusia yang saja ingin untuk berinvestasi ke Republik Indonesia. Banyak negara seperti China, Jepang, Korea, Amerika, dan Eropa yang ingin berinvestasi di Republik Indonesia. Cuma kita membutuhkan satu komitmen konkret daripada gagasan Presiden ataupun pemerintahan pada hari ini yang lebih konkret. Ini akan membawa kepada satu komitmen kembali kepada kepercayaan publik, ya. Kepercayaan publik ini memerlukan komitmen, yaitu sistem regulasi dan juga sistem komitmen yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan Pak Jokowi ini akan menawarkan insentif yang seperti apa yang akan menarikkan negara-negara investor ini akan berinvestasi di Republik Indonesia ini akan menjadi lebih berpotensi dan lebih beradidaya saing dengan negara-negara yang telah maju seperti China, India, dan juga di Timur Tengah. Kalau pihak pemerintahan Jokowi tidak bersiap sedia dengan satu komitmen konkret dengan sistem dan regulasi yang konkret ini, mungkin ini akan menjadi hanya impian bagi Indonesia. Mungkin kerana negara-negara yang datang pada hari ini pada Convention Asia Afrika dan World Economic Forum hari ini berbincang hangat tentang keinginan, interest mereka untuk berinvestasi di dalam Republik Indonesia. Tetapi basisnya, atas dasar basis seperti apa Indonesia bisa menawarkan pelayanan untuk mewelcomekan mereka untuk berinvestasi dengan master plan yang apa, seperti pembangunan mega projek yang ingin dibangunkan untuk perkembangan perekonomian Indonesia ini, dan yang selayaknya untuk melayani kehadiran mereka setentunya dengan harapan daripada para investor ini bukan hanya mereka datang untuk meninjau perencanaan pemerintahan pada hari ini untuk membangun mega projek yang telah disebutkan beberapa kunjungan misi investasi Pak Presiden Jokowi ke Jepang, ke Myanmar, ke Australia, G20, dan kali ini adalah konferensi negara Asia Afrika yang sangat mengundang untuk investasi global. Tetapi kalau tidak ada komitmen yang konkret daripada pemerintahan pada hari ini, kita yakin ini tidak akan membuahkan hasil yang semaksimalnya, karena ekspektasi investasi berbalik kepada bukan hanya apa yang Anda tawarkan sebagai pemimpin negara, menawarkan sesuatu kepada para investor dan negara dunia, ya, tetapi mereka sebagai negara ataupun para pemain ekonomi yang ingin berinvestasi ke dalam negara kita bertanya, apa yang negara Anda bisa tawarkan untuk kita berinvestasi dan membangun negara Anda dan menyumbangkan jutaan lowongan pekerjaan kepada negara Anda, yang apanya yang bisa membenefitkan kepada para investor. Ini komitmen yang sangat dinanti-nantikan oleh para investor dan para pemain ekonomi dunia. Jadi komitmen itu sebuah hal yang penting, ya Pak Asmi. Itu menjadi kunci
utama yang prioritas harus ditangani oleh pihak pemerintah sekarang, yaitu kuncinya ialah keyakinan publik dan pengusaha dan juga para investor, yaitu adalah regulasi dan sistem sebuah negara itu untuk melayani interest, minat investasi yang akan berinvestasi di negara publik ini. Mungkin dari Bapak Roy terkait dengan potensi investasi dari Rusia, Jepang, Cina, Korea Selatan tadi sebut, banyak sekali yang ingin melihat Indonesia sebagai sebuah destinasi investasi yang sangat luar biasa. Bagaimana tanggapan Bapak? Betul dengan Pak Asmi tadi bahwa persepsi ya dan komitmen ini merupakan sesuatu yang luar biasa penting, dan kita perlu memulai dengan membangun persepsi global bahwa Indonesia ini tempat yang menguntungkan dan sekaligus aman untuk dilakukan investasi, dan kemudian komitmen dari pemerintah serta seluruh komponen yang ada untuk menjaga agar negara-negara dan perusahaan-perusahaan yang melakukan investasi itu kemudian bisa bertumbuh bersama ya. Jadi terkait juga dengan investasi yang dilakukan oleh misalnya Jepang yang kemudian saat ini cukup terlihat ya begitu tertarik untuk melakukan investasi ini, bagaimana kita tidak memandangnya bahwa itu adalah bagian dari asing yang melakukan aktivitas ekonomi di Indonesia. Cara pandang ini akan kontraproduktif ya. Bagaimana kita bisa tumbuh bersama dan bagaimana kemudian kita bisa juga banyak sekali mendapat manfaat ya. Pembangunan ini yang kita lakukan adalah pembangunan Indonesia, bukan pembangunan di Indonesia. Sesuatu hal yang sangat berbeda. Karena itu paradigma dan cara berpikir semua pihak perlu sesuai dengan itu. Nah, terkait dengan konferensi Asia Afrika, berarti kita kembali kepada komitmen ya, dan juga kesadaran bahwa upaya bersama untuk saling mendukung capaian masing-masing negara-negara di Asia Afrika ini merupakan sesuatu yang penting ya, di mana tidak boleh ada dusta di antara kita ya, di antara bangsa-bangsa ini untuk bisa sama-sama ya mendukung pencapaian-pencapaian bersama ya. Kita sebagai bagian dari negara yang ada di dunia ini masing-masing memiliki kebutuhan, memiliki keinginan untuk mencapai kemajuan yang paling optimal. Nah, dengan kesepahaman ini, spirit bukan spirit persaingan tetapi spirit untuk saling mendukung, dan demi tercapainya pencapaian yang sangat besar ya, dan juga kesepahaman, perdamaian dunia dan saling mendukung ya di dalam bagaimana memajukan tata dunia yang maju ya. Presiden Republik Indonesia pertama, Insinyur Soekarno, dalam pidatonya sangat terkenal to build a world anew ya. Suatu visi besar yang sangat disegani oleh dunia dengan visi besar. Dengan kita kembali kepada visi besar ini, maka Indonesia juga akan disegani dunia dan leading di dalam semua sektor ya, dan akan sangat diperhitungkan ya dengan cara berpikir demikian. Saya kira itu. Baik pemirsa Presiden TV, dialog spesial ekonomi kali ini mengangkat tema konferensi Asia Afrika, dan kita sudah berdiskusi terkait dengan prospek-prospek investasi, mengenai isi dari pidato dari Presiden Joko Widodo di sana, dan saya pikir kekuatan Indonesia tahun 1955 semoga masih ada di tahun 2015 ini, dan ke depan akan terus berjaya menjadi kekuatan ekonomi dunia sebelum tahun 2030. Saksikan terus dialog spesial ekonomi di Presiden TV, mewujudkan impian Indonesia. Selamat malam.